Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kuntoro Cahyo Bentono dari kelas 10 TAP 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang alat pemadam api ringan atau APAR dan kontaminasi. Alat pemadam api ringan atau APAR. Pengertian alat pemadam api ringan adalah alat yang bisa dibawa atau dijinjing dan digunakan atau dioperasikan oleh satu orang dan berdiri sendiri. Berat alat pemadam api ringan atau APAR antara setengah kilo sampai dengan 16 kilo. Fungsi atau kegunaan APAR adalah untuk mencegah dan memadamkan kebakaran yang masih kecil. Jenis bahan utama alat pemadam api ringan atau APAR adalah 1. Busa, 2. Tepung kimia kering atau dry chemical, 3. Gas CO2 atau karbon dioksida, 4. Cairan mudah menguap atau halon, 5. Air. Cara penggunaan APAR atau alat pemadam api ringan. Ada 4 teknik yang harus diingat, yaitu pull, aim, squeeze, sweep. 1. Pull. Pull adalah menarik safety pin dari tabung APAR. 2. Aim. Aim adalah mengarahkan selang atau ujung nozzle ke sumber api. 3. Squeeze. Squeeze adalah menekan tuas APAR untuk mengeluarkan media APAR. 4. Sweep. Sweep adalah menyemprotkan media dari kiri ke kanan atau sebaliknya untuk memadamkan sumber api. Dalam menggunakan APAR atau alat pemadam api ringan, Anda harus juga memperhatikan arah angin. Jangan sampai angin malah membawa media alat pemadam api ringan atau APAR yang Anda semprotkan ke arah sebaliknya dan membuat upaya pemadaman menjadi tidak maksimal. Kontaminasi. Kontaminasi adalah suatu kondisi yang terjadinya pencampuran atau pencemaran terhadap sesuatu oleh unsur lain yang memberikan efek tertentu, biasanya berdampak buruk. Komponen yang menyebabkan terjadinya kontaminasi sangat beragam, baik itu benda mati maupun makhluk hidup. Dan pada umumnya, kontaminasi selalu dihubungkan dengan sesuatu yang bermakna buruk atau negatif. Penggunaan kata kontaminasi sering digunakan banyak hal, termasuk diantaranya yaitu 1. Kontaminasi makanan, 2. Kontaminasi lingkungan, 3. Kontaminasi silang atau bahan makanan, 4. Kontaminasi kata atau kalimat. Secara umum, ada 3 penyebab terjadinya kontaminasi, yaitu kontaminasi biologis, kontaminasi kimia, dan kontaminasi fisik. 1. Kontaminasi biologis. Penyebab terjadinya kontaminasi biologis atau mikrobiologis adalah 1. Parasit dalam kurung protozoa dan cacing, 2. Virus, 3. Bakteri patogen yang menyebabkan terjadinya keracunan dan infeksi pada manusia. 2. Kontaminasi kimia. Banyak bahan kimia yang dapat menimbulkan intoksisasi pada manusia. Beberapa bahan kimia yang dapat menyebabkan keracunan diantaranya yaitu antibiotika, residu pestisida, cemaran kimia industri. 3.
kontaminasi fisik. Pencemaran yang sifatnya fisik, misalnya yaitu batu, debu, rambut, logam, potongan kayu, kuku, atau bahkan peralatan memasak yang digunakan. Kontaminasi fisik tidak selalu mengakibatkan penyakit, namun tetap berbahaya dan mengganggu kesehatan manusia. Cara menanggulangi kontaminasi bahan beracun dan berbahaya adalah: 1. Bila terkena cairan korosif, sebaiknya dicuci dengan air berulang-ulang pada yang terkena sebelum dibawa ke IGD untuk ditangani dokter. 2. Bila terkena bahan korosif padat, segera dicuci dengan air berulang-ulang pada bagian yang terkena, bila perlu dengan air sabun. 3. Bila luka bakar karena bahan kimia, secepatnya menghindari bahan kimia tersebut dan dicuci dengan air berulang-ulang dan secepatnya ditangani oleh dokter IGD. 4. Luka bakar karena panas. Pertolongan pertama dapat dilakukan dengan dikompres air es atau diguyur dengan air sampai rasa sakit hilang dan tidak timbul kembali. Bila perlu, direndam di dalam air. Pertolongan pertama ini segera diikuti dengan pengobatan dokter. Itulah penjelasan dari saya tentang APAR atau alat pemadam api ringan dan kontaminasi. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.